Ini SK KPU tanggal 21 Agustus. Bapak bisa terangkan isinya dan apakah ada logika hukumnya atau dasar hukumnya? SK 731 itu kalau saya baca di bagian lampirannya itu sebetulnya respon terhadap permintaan informasi dari seseorang. Jadi kalau nggak salah namanya Pak Komarudin kalau nggak salah. Pengacara. Lalu KPU untuk merespon sebelum memberikan dokumen dia melakukan uji konsekuensi. Jadi ada timnya, tim PID melakukan uji konsekuensi dan kesimpulannya adalah 16 item yang itu menjadi persyaratan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke KPU itu dinyatakan dokumen yang dikecualikan. Ya artinya tidak bisa diakses oleh publik. Antara lain ijazah, KTP, surat keterangan dari pengadilan bahwa dia sudah tidak bebas pidana, hampir semua data surat kesehatan, surat calon pimpinan negara nggak boleh diakses gitu. Menurut SK itu terus? Tapi kalau dulu pengalaman saya menyelenggarakan Pilpres 2014 dan 2019, data itu kita sediakan dapat diakses oleh publik. Nah, dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi itu memang beberapa item itu kita tutup, kita lindungi supaya hak pribadi seseorang juga terlindungi juga. Misalnya hasil pemeriksaan kesehatan itu yang ditampilkan kan hasil yang menyatakan dia memenuhi syarat atau tidak. Tapi rekam medisnya, jantungnya gimana, ginjalnya gimana, parunya gimana, itu tidak kita tampilkan. Kasih contoh, ijazah gimana? Ijazah, itu yang ditampilkan ya ijazahnya saja. Tetapi di balik ijazah itu kan ada bahasa Inggris dapat berapa, matematika dapat berapa, itu tidak ditampilkan. Tapi dengan SK yang baru total nggak boleh? Tidak boleh, tidak bisa. Sama sekali nggak boleh. Tidak bisa. Dasar hukumnya apa SK KPU ini? Dan kenapa sekarang? Pilpres masih lama. Kalau mengikuti prosedurnya, maka yang dijadikan dasar oleh teman-teman KPU itu ya hasil rapat uji konsekuensi oleh tim itu. Dari segi hukum, landasan hukumnya ada nggak? Misalnya laporan harta kekayaan, itu kan oleh KPK malah dibuka ke publik. Kok ini nggak boleh? Nah, ini berarti ada regulasi yang bertentangan. Maksud Bapak SK ini bertentangan dengan undang-undang atau siapa yang salah? Dia bertentangan dengan undang-undang yang lain. Misalnya KPK misalnya, dia membuka itu. Tetapi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Perlindungan Data Pribadi, ini malah tidak bisa dibuka. Karena sudah dilakukan juga uji konsekuensi. Jadi dari Bapak sebagai mantan Ketua KPU, apakah SK ini sebelum dicabut memang ada landasan hukumnya atau tidak? Dan kenapa segampang itu dicabut? Jadi gini, prosedurnya sudah dia lalui. Dengan melakukan uji konsekuensi. Kesimpulan uji konsekuensi itulah yang dijadikan dasar untuk membuat SK, untuk membuat keputusan. Di mana salahnya melihat ijazah orang? Apalagi calon pimpinan negeri. Nah, itu mesti dikonfirmasi kepada KPU yang sekarang gitu ya. Kok bisa semua ditutup gitu loh. Bahkan ketika mereka membuat konferensi pers menyatakan bahwa SK itu batal, saya juga punya pertanyaan. Loh, ketika kamu menetapkan keputusan itu melalui uji konsekuensi. Mestinya untuk menyatakan dokumen-dokumen itu bisa dibuka atau tidak, itu ada uji konsekuensinya lagi. Gitu. Nah, ini kan tidak dilakukan. Saya nggak tahu ya, karena di dalam konferensi pers itu tidak diceritakan apa yang sudah dilakukan sehingga mereka mencabut atau membatalkan keputusan itu. Pak DPR, apakah Bapak kan membawahi Komisi 4, membawahi KPU, apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU untuk diterapkan. Rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Untuk menjadi peraturan KPU. Yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU, tetapi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Itu tidak masuk kewenangan DPR dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum, kenapa kok pilihannya itu bukan peraturan KPU, tapi kemudian keputusan KPU. Dari segi substansi harusnya apa? Dari sisi substansi harusnya peraturan. Karena ini mengatur. Kalau keputusan itu memutuskan satu objek yang bersifat konkret. Berarti mau menghindari DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2. Menurut DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2 dan kami sebetulnya ingin memanggil KPU Republik Indonesia pada Senin yang akan datang. Tapi kemudian mereka terlanjur membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2020. Apakah tidak dipanggil juga? Segampang itu mencabut? Kami akan tetap mendalami, melakukan klarifikasi. Yang kedua yang akan kami klarifikasi adalah kenapa keputusan ini atau dasar aturan ini dikeluarkan di tengah tidak ada lagi tahapan terkait dengan pemilihan presiden. Normally, seluruh ketentuan peraturan terkait dengan tahapan pemilu itu diajukan beberapa saat sebelum tahapan itu dilakukan. Jadi misalnya ini tahapan pendaftaran capres-cawapres. Dulu zaman Mas Arief, 2-3 bulan sebelumnya rancangannya dimasukkan ke Komisi 2, lalu kemudian kita bahas, kita sahkan. Ini kan
Masih matahari baru terbit dari timur, masih jauh sekali baru ke ufuk barat. Jadi ini ada dua hal, substansi, dasar aturan yang digunakan. Yang ketiga adalah momentum yang kurang tepat. Dan momentum yang kurang tepat ini di tengah arus publik yang menginginkan seluruh kementerian lembaga negara termasuk DPR di dalamnya itu semakin terbuka. Teman-teman, kembali lagi di channel ini, jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam video tersebut di mana yang dikatakan oleh Hotma Paris ini mengenai tentang KPU ini, karena ada kejanggalan-kejanggalan selama ini tentang hubungannya dengan Pak Wapres atau Gibran Rakabuming Raka. Tentu itu membuat pernyataan atau sedikit menjadi isu persoalan yang dinyatakan mempertanyakan dari netizen mengenai tentang KPU ini, karena dia mau membongkar namun membuat aturan sendiri mengenai tentang Wapres Cawapres ini. Nah, di sini kita akan membacakan beberapa dari komentar netizen tanggapan mereka mendukung Bapak Hotma Paris ini. Menurut Basyarudin Sudiangkomo ini, bravo Bapak Hotma, banyak dukungan bela rakyat. Tentu kita dukung orang-orang seperti ini karena salah satunya Hotma Paris inilah, Bapak Hotma Paris ini memberikan pembelaan supaya negara kita ini terhindar dari orang-orang yang KPU ini, supaya negara kita bisa semakin maju. Bagaimana bisa maju negara kita kalau terus-menerus orangnya seperti ini? Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia mau supaya orang-orang salah satunya seperti Hotma Paris ini mau maju ke depan untuk membela negara Indonesia, untuk mau negara kita ini semakin maju. Bang Hotma mantap sekarang di jalur bela rakyat. Tentu iya betul, Hotma Paris ini berani mau membela rakyat, dan apapun persoalan-persoalan akan turun tangan untuk membela kebenaran dan keadilan negara kita. Tentu kalau misalkan pemazulan Gibran ini tidak terus-menerus diteruskan karena sudah ada bukti dan masih juga mengelak untuk hal-hal tersebut, maka pada dasarnya tidak akan pernah ada perdamaian, keadilan di negara kita, karena seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan tapi tidak pernah memberikan bukti yang asli tentang keaslian pemazulan tersebut. Nah, ayo Bung Hotma, channel Anda suarakan kebenaran, bongkar ijazah Jokowi dan Gibran, dan KPU harus bertanggung jawab agar bisa membuka kebenaran dan juga melindungi kebohongan. Karena kita tahu bahwa KPU ini kayaknya ada orang yang dia dukung dan dia membuka kebenaran untuk kita desak terus supaya dia bisa membuka kebenaran, karena pada dasarnya dia sudah bekerja sama untuk kepentingan diri sendiri atau membohongi masyarakat dan membuat aturan sendiri namun terbongkar pada akhirnya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia jangan kita diam saja, namun kita harus mendukung orang-orang seperti Hotma Paris ini untuk membongkar secara detail tentang kebohongan yang sudah mereka perbuat, dan otomatis ketika mereka sudah terbongkar, maka kalau memang berhad yang bersalah berarti dimajukan, dan kalau memang benar maka isu tersebut akan terselesaikan. Nah, mulai sekarang, mulai anggota DPR dan penjabat negara wajib minimal S1. Betul, karena pada dasarnya kalau hanya sekedar tamatan SMA kayak seperti itu, maka seolah-olah buat apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau memang tidak kalau yang ditamakan itu yang cuman sekedar tamatan SMA. Tentu kita mau penjabat-penjabat negara kita, pemegang negara kita adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berpendidikan tinggi, serta orang-orang yang berpengalaman banyak, serta bisa berpikir positif dan bisa aktif dalam melakukan apapun untuk menjaga kedamaian negara kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Misalkan kalau misal sudah S1, tentu tidak ada lagi kejanggalan yang masyarakat pertanyakan.
Dan tentu kalau memang benar asli S1 tentu tidak akan lagi mereka mempertanyakan kenapa ini dan kenapa itu. Tentu mereka harus memberikan bukti secara jelas tanpa lagi lewat perdebatan seperti itu. Nah, KPU ini ngaco masa data pribadi calon pemimpin negeri tidak boleh diketahui publik. Iya, seakan-akan mereka melindungi sekali, padahal kita tahu bahwa kalau memang benar-benar data tersebut memang benar-benar asli, tentu tidak perlu ditakutkan, karena wajar masyarakat Indonesia mengetahui apakah memang benar-benar pemimpin mereka ini sudah S1 atau tidak. Dan itu hal yang wajar untuk dipertanyakan karena dia adalah pemimpin negara kita, dan itu tidak lepas dari seseorang tersebut. Namun KPU ini bersikeras sekali sehingga satu persatu kejanggalan yang ia perbuat akan terbongkar, dan sudah dijelaskan bahwa kalau memang nanti KPU ini tidak pernah memberikan bukti yang pasti, maka Bapak Presiden Prabowo akan menotisnya dan segera menceploskan di penjara karena seakan-akan membuat aturan sendiri dalam dia menjadi KPU ini. Periksa syarat-syarat pencapresan si Gibran dan si Joko, nggak usah dibikin ribet. Rakyat mendukung Hotma Paris, penjarakan Mazolkan Gibran, Telmur harus dipenjara, termasuk Linsiot Sigit pecat KPU. Periksa Republik Indonesia Gibran, mantap Bung Hornas, tetap bela kebenaran, jangan biarkan kebatilan merajalela. Betul ya. KPU memilih jalan gelap. Pak Hotma Paris, jangan dilindungi orang-orang jahat demi bangsa ini, saya percaya, mantap. Bubarkan aja KPU atau semua orang pegawai karyawan KPU diganti dengan orang-orang takut pada Allah SWT. KPU kembalikan undang-undang KPU, dipublikasikan, tulis lengkap, ijazah, gelar, capres, cawapres, dan sampai dengan calon-calon para anggota DPR, Cagup, Cawagup, dan lain-lain, biar anak cucu kita yang sekarang sekolah kuliah merasa semangat dan bangga melihat tokoh para calon pemimpin negeri ini berintegritas tinggi, handal, dan skill. Nah, itu menjadi suatu semangat ya bagi kalangan-kalangan anak-anak Gen Z yang kuliah. Namun ketika mereka mendengar hal tersebut, misalkan Wapres kita ini cuma tamatan SMA, itu membuat patahkan semangat mereka, karena buat apa mereka sekolah tinggi-tinggi kalau pada dasarnya yang dibutuhkan hanya tamatan SMA. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia tidak mau seperti itu, apalagi dia adalah seorang pemimpin kita ya. Nah, tentu harus diberikan penjelasan lebih detail lagi dan harus diberikan bukti secara jelas. Kalau memang dia sudah tamatan S1, tentu dia harus memberikan bukti yang jelas, dipublikasikan di media sosial atau secara langsung gitu. Nah, mau menguasai uang rakyat, datanya tidak boleh diketahui. Rakyat hanya pekerjaan maling. KPU bubarkan saja, nggak guna-guna KPU. Mereka sudah merusak demokrasi dengan membohongi rakyat yang lebih pro ke Jokowi dan keluarga. Jika ibadah Gibran tidak legal, KPU harus tanggung jawab bila dituntut di muka hukum. Betul. Mantap Bang Hotmas, pertama KPU yang perlu dilibas basmi. Sadarlah dan waspada, hanya lanting geng Solo. Periksa KPU, kelihatannya ikut bermain, wasit ikut bermain. Tolong KPK periksa KPU dan audit juga. Aplikasi Kun Ancot, sekarang misteri ini mulai terbuka. Betul. KPU harus bertanggung jawab atas pemenangan Capres dan Cawapres bagi panitia pemenangan dan panitia uji kelayakan data. Bagi Capres dan Cawapres harus diungkapkan dengan sebenarnya, karena ijazah asli bagi peserta Capres dan Cawapres palsu bisa lolos. Rakyat Indonesia tidak menghendaki ini berjalan dengan adanya suap yang terjadi, sehingga mengakibatkan rakyat dan negara menjadi korban kesengsaraan dan kemelaratan bagi rakyat kecil merasa tertindas. Adili KPU biang kerok kegaduhan ijazah palsu. KPU kok bisa buat tentang undang-undang, publikasi ijazah, dan sampai gelar cawapres dan juga calon DPR ini, pesan siapa itu? Nah, tentu kita harus
mempertanyakannya karena kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar mengenai tanggapan teman-teman ketika sudah menonton video ini. Dan teman-teman bisa tahu bahwa berita-berita ini adalah berita yang valid mengenai tentang KPU ini. Dan berikan tanggapannya di kolom komentar. Ketika teman-teman sudah menonton video ini, tentu bisa menyingkapinya dan berikan tanggapannya supaya KPU ini terus-menerus bahwa dia tahu kalau dia salah. Dan kita juga bisa bertukar pikiran dalam mengatasi situasi-situasi global, terutama politik pada pemakzulan Gibran ini.